Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi seperti biasa. Hari ini saya ditemani Mas Koko. Bahasan saya kepingin tanya ini sama Mas Koko tentang estetika musik keroncong. Jadi seperti apa estetika musik keroncong ini? Karena musik keroncong ini jarang sekali digemari oleh anak-anak muda. Jadi mari kita tanya-tanya dulu sama Mas Koko. Assalamualaikum Mas Koko, gimana kabarnya Mas Koko? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aktivitas gimana Mas? Lancar? Alhamdulillah. Musik keroncong gimana perkembangannya Mas Surwan? Selama ini musik Pasuruan ya agak meredup karena semuanya sudah mulai aktif. Jadi sementara untuk berlatih bermusik off dulu. Ya, tapi ya masih ada satu dua yang masih bergabung dan masih mau semangat latihan tetap ada. Semuanya ya karena karena kemauan, karena keinginan terus. Tapi optimis ya, musik keroncong ini ya masih ada penerusnya kan? Oh, tetap optimis. Oke. Jadi bagaimana nilai-nilai filosofisnya dalam musik keroncong itu Mas? Begini, untuk filosofisnya keroncong, sebenarnya kalau musik keroncong sendiri kan perkembangan dari musik gamelan ke akustik. Musik gamelan ke akustik dari teman-teman yang dulu, dari orang yang lama, mereka masih dalam era penjajahan di saat itu. Ya, menurut cerita bagi mereka, menurut cerita dan menurut yang sudah tercatat di media-media yang ada, memang musik keroncong adalah original dari orang-orang Indonesia. Pencipta semua dari orang Indonesia. Kalau di saat awal memang alat musiknya yang dari luar negeri. Tidak bisa menyebutkan satu dari negara. Yang khas dari alat musik keroncong itu apa? Alat musik yang khas dari keroncong? Khas dari keroncong adalah cak. Itu sejenis gitar itu ya kemarin. Yang string, yang gitar kecil, ukulele. Terus istilahnya cuk yang ukulele. Senar tiga kalau ukulele ya. Secara internasional ukulele kan senarnya 4. Ya. Kalau di keroncong senarnya hanya 3. Senarnya hanya 3. Terus yang posisi di cak itu pun sendiri juga notabene senarnya 4. Tapi yang 2 atas itu digabung menjadi satu nada. Yang atas digabung menjadi satu nada. Jadi kalau terlihat, kalau dipakai kayak senar 3 juga. Ya. Sebenarnya ada senar 4. Nah, estetika yang disampaikan di sana adalah bagaimana bipolar di saat itu bangsa Indonesia memahami gamelan. Terus dalam memahami gamelan, bagaimana bisa disalurkan di dalam cara bermusik dengan alat musik akustik. Ya. Alat musik akustik. Dan notabene kan untuk satu dua yang dimainkan bagi mereka kayak selo, sistem selo itu pun sebenarnya dulu kan cak itu sendiri kan notabene dari alat musik ritmis. Untuk saat ini perkembangan dari musik keroncong itu seperti apa? Kalau saat ini ya perkembangannya kita mengembangkan bagaimana cara pola petik. Dilakukan di dalam musik keroncong, yang paling sulit adalah cara pola petiknya. Yang cara pola petik itu yang orang yang bisa bermusik keroncong tidak selalu mereka bisa mengajari. Dari segi musiknya seperti apa dengan aransemen keroncong ini? Nah,
Sebenarnya keroncong itu adalah musiknya. Untuk aransemen bagaimana merubah keroncong akustik, istilahnya kan keroncong akustik. Dan perkembangan sekarang anak-anak suka di cara belajar di keroncong akustik, bukan keroncong klasiknya, bukan di keroncong klasiknya. Karena kalau di kita melihat yang sekarang, keroncong bukan keroncong klasik yang dimainkan oleh anak-anak muda, tapi cara keroncong akustik. Nah, kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena perkembangan zaman. Ada ukulele, ada gitar, ada kacel, ada cara band-band yang lain pun kan bergeraknya ke sana. Iya. Seperti keroncong botol itu, dia hanya menggunakan yang ukulele yang notabene ternyata itu keroncong. Keroncong itu adalah sebenarnya satu kesatuan dari cara pola bermusik. Alasan apa yang membuat seperti Mas Koko ini memilih dan mempertahankan musik keroncong hingga saat ini? Karena keroncong adalah unik, tercipta dari bangsa Indonesia sendiri. Ketika mereka yang berpikir saat itu, yang lambat laun dikembangkan oleh Eyang Gesang, itulah dari proses Bengawan Solo di saat sampai saat ini melegenda. Bahkan pernah ada, kalau tidak salah pernah ada lagu Belanda yang dimainkan dalam musik keroncong. Ya banyak, banyak. Karena kan memang di saat itu kan bangsa Indonesia sebagai pembantu mereka juragannya adalah orang bahasa Belanda. Terus dari perkembangan mereka bisa dan karena cerita-cerita orang lama dari bangsa Portugal istilahnya, alat musik dari bangsa Portugal. Terus dari perkembangan kan memang itulah bangsa Indonesia yang hebat bisa membuat musik keroncong dari semuanya. Kehebatan Indonesia akhirnya dari perkembangan musik pun dari perkembangan lagu-lagu pun kan dari mancanegara juga bisa dimainkan musik keroncong dari bangsa Indonesia sendiri, dari apapun bisa diiringi dengan musik keroncong. Nah itulah yang saya paling suka adalah musik keroncong bisa dibuat atau bisa mengiringi apapun jenis lagunya. Baik itu dari jenis pop, jazz, blues, tapi kita bermainnya musik keroncong. Jadi bukan notabene sebenarnya kalau musik keroncong sendiri adalah bagaimana cara bermusik, cara memainkan alat musiknya. Bukan karena lagu-lagunya yang lagu-lagu keroncong, itu tetap keroncong. Kalau nggak lagu keroncong nggak bisa, bukan. Jadi kita adalah mengembangkan musik untuk menyiapkan mengiringi lagu-lagu apapun. Kayak kemarin di YouTube itu ada Didi Kempot yang versi keroncong aransemen itu loh. Ya. Kan ada juga kan itu yang aransemen keroncong campur sari kan istilahnya kayak. Tapi ada ini nggak ada kayak kriteria musik yang bisa dikeroncongkan gitu, atau nggak semua musik bisa dikeroncongkan ya? Sebenarnya semua musik bisa. Semua musik bisa dikeroncongkan. Tapi bagaimana cara memainkannya? Oh begitu ya? Ya, kan ada pola-pola tersendiri untuk ada irama-irama yang ditetapkan di musik keroncong kan iramanya sebenarnya, irama musik keroncong. Nah itu yang bagaimana irama musik keroncong mengiringi lagu-lagu yang misalnya kayak lagu-lagu klasik. Ya. Atau lagu yang ngebeat atau lagu-lagu yang slow, itu bagaimana? Itu kan ada cara tersendiri. Kalau saya pribadi, saya ingin mengembangkan musik keroncong karena memang hal ini adalah yang perlu dipajarkan oleh anak-anak yang tidak tahu cara bermainnya. Dianggap musik keroncong adalah hanya untuk lagu-lagu keroncong. Ya, ternyata dari perkembangan yang kemarin seperti Budan Prakoso kayak itu kan ternyata dia bisa melegenda juga. Iya. Nah, dengan cara itu saya pribadi kepingin lah
di suatu tempat yang tidak ada musik keroncong atau ada orang-orang yang ingin diajari, saya siap untuk berangkat. Tetap junjung tinggi rasa budaya bangsa. Tetap junjung tinggi, hormati budaya yang tercipta dari bangsa. Jika kita menghargai budaya, maka bangsa akan berjaya. Hanya itu saja. Terima kasih. Intinya dimanapun dan bagaimanapun kita lahir di Indonesia, bangga dengan budaya dan bangsa Indonesia. Tetap pelestarikan peninggalan budaya Indonesia, dan yang paling penting adalah salam NKRI.